Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira. Pada video ini saya akan membahas tentang statika struktur. Video ini khusus saya dedikasikan untuk teman-teman semua yang sedang mengambil mata kuliah statika struktur. Silakan disimak ya teman-teman. Hai teman-teman, kita melanjutkan video sebelumnya ya, melanjutkan dari video sebelumnya, dimana sebelumnya kita membahas tentang momen. Nah, ini merupakan video keempat dari 4 video sebelumnya, dari 3 video sebelumnya ya. Nah, pada video pertama itu kita sudah membahas tentang definisi dari gaya. Gaya itu merupakan salah satu variabel dari besaran skalar yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian apabila gaya tersebut mengenai suatu body atau struktur, maka itu memberikan efek pada struktur tersebut dapat bergerak. Kemudian di video selanjutnya itu, selain bergerak, ternyata struktur juga dapat berputar atau yang kita sebut dengan momen. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan membahas tentang sistem gaya Koppel. Ini melanjutkan dari video yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di mana pengaruh sebuah gaya terhadap body itu ada 2. Yang pertama itu adalah translasi dalam arah gaya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada rotasi terhadap sumbu yang tidak memotong garis kerja gaya teman-teman. Nah, apa itu translasi dalam arah gaya? Translasi itu adalah perpindahan atau pergeserannya teman. Jadi apabila ada gaya yang mengenai suatu body atau sebuah struktur, maka dapat mengakibatkan struktur tersebut bergerak atau membentuk sebuah gerakan yang itu bisa saja berubah titik atau tetap pada titiknya, yang gerakannya itu berupa gerakan vertikal dan horizontal teman-teman. Nah, suatu body dapat dikatakan melakukan pergerakan atau translasi ya, pergeseran apabila setiap titik yang ditempuh itu berupa garis lurus. Nah, kemudian rotasi teman-teman. Apa itu rotasi terhadap benda yang diakibatkan oleh gaya? Nah, rotasi merupakan sebuah gerakan dari suatu struktur yang berbentuk lintasan berupa lingkaran terhadap titik pusat dari struktur tersebut teman-teman. Nah, kedua pengaruh inilah yang diwakili ya, yang bisa diwakili dan dapat kita gantikan menjadi satu gaya atau satu momen Koppel. Nah, kebalikannya, kita bisa menggabungkan sebuah sistem gaya Koppel menjadi satu gaya saja. Seperti ini ya contohnya teman-teman, apabila di titik A itu ada gaya sebesar F, kemudian kita buat persamaan gaya yang sebesar F itu dapat kita berikan jarak sejauh D, dan kalau di momen kemarin kan itu sejajar tapi saling berlawanan arah, maka akan ada gaya sebesar F negatif teman-teman, dan di titik B itu diberikan gaya juga sebesar F, maka
di titik A tadi dapat kita sebut itu dengan momen ya, karena F-nya berlawanan arah. Momen yang mana cara mencari momennya kemarin sudah kita bahas, adalah gaya dikalikan dengan jarak lengan atau dikalikan dengan D, dan B-nya tetap. Kalau B-nya misalnya di titik B ini, F ini kita berikan F negatif juga yang sejajar dengan F positif ini yang diberikan jarak sejauh D, maka B juga bisa jadi ini adalah MA dan ini adalah MB. Begitu ya teman-teman. Jadi dua gaya yang bekerja ini dapat kita wakili dengan satu gaya dan momen kopel. Jadi kita bisa menggabungkan ya teman-teman sebuah sistem gaya ini menjadi satu gaya saja. Begitu. Nah, selain ada sistem gaya kopel, ada juga sistem gaya ekivalen, di mana sekelompok gaya atau sistem gaya dapat digantikan oleh resultannya tanpa mengubah efek eksternal pada body. Nah, resultan ini teman-teman biasanya berbentuk kombinasi gaya dan momen kopel yang paling sederhana. Dari dua sistem gaya dikatakan ekivalen satu sama lain jika resultan gaya R dan resultan momen M pada kedua sistem tersebut sama. Maksudnya adalah resultan gaya dengan notasi S dan resultan momen dengan notasi M itu sama ya teman-teman. Maka dapat dituliskan bersamaan sebagai berikut, di mana resultan sama dengan penjumlahan dari gaya F yang dapat kita pecah lagi dari gaya F tersebut adalah Rx dan Ry-nya, atau resultan yang bekerja pada sumbu X dan resultan yang bekerja pada sumbu Y. Dimana kalau kita ulas lagi, cara mencari resultannya adalah resultan pada sumbu X itu sama dengan penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, atau Rx sama dengan sigma Fx. Nah, untuk resultan yang bekerja pada sumbu Y itu dapat kita selesaikan dengan cara menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, atau dapat ditulis dengan notasi Ry sama dengan sigma Fy. Maka sigma F apabila gaya-gaya ini sudah dijumlahkan, sigma F itu sama dengan resultan. Nah, untuk apabila kita teruskan ya teman-teman, R1 sama dengan R2, maka kalau kita pecah melalui komponen gayanya, dapat kita tulis R1X sama dengan Rx2, Rx1 sama dengan Rx2. Begitu juga dengan yang terjadi pada sumbu Y, dapat kita tulis resultan Y1 sama dengan resultan Y2. Nah, untuk momennya teman-teman, momen merupakan penjumlahan dari sigma momen, atau momen merupakan penjumlahan dari momen-momen yang ada. Nah, cara mencari momen itu sendiri merupakan seperti tadi sudah kita bahas, adalah perkalian dari gaya dan lengan momen. Nah, maka dapat kita tulis penjumlahan momen 1 sama dengan penjumlahan momen 2, atau sigma momen 1 sama dengan sigma M2. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Pada bagian pertama ini dikenakan gaya sebesar bukan dikenakan gaya ya, pada ada suatu benda ini atau suatu body itu mengeluarkan gaya sebesar F1, kemudian F2 dan F3 dengan momen dari titik 0 ini sebesar D1,
jarak antara titik 0 dengan gaya 1 atau F1 itu sebesar D1. Kemudian jarak dari titik O, bukan 0 ya teman-teman, titik O dengan F2 atau gaya 2 itu sebesar D2, dan titik O dengan gaya 3 atau F3 itu sejauh D3. Maka dapat kita tuliskan atau dapat kita sederhanakan perhitungannya dengan cara kita ubah atau kita sederhanakan sistemnya ke dalam momen, di mana momen 1 atau M1 itu merupakan perkalian dari F1 dikalikan dengan D1, atau gaya pada titik 1 dikalikan dengan lengan momen di titik 1, jarak lengan momen di titik 1. Kemudian momen 2 itu sama F2 dikalikan D2, atau gaya di titik 2 dikalikan dengan lengan momen atau jarak di titik 2. Begitu juga dengan momen ketiganya, ya sama teman-teman, F3 dikalikan dengan D3, atau besar gaya di titik 3 dikalikan dengan jarak momen di titik 3. Nah, seperti ini ya. Apabila kita sederhanakan, kita tarik gambarnya, kita tarik garisnya dengan menggunakan aturan segitiga, maka didapatkan seperti ini, Pitagoras ya teman-teman. Nah, dapat disederhanakan lagi ternyata teman-teman, M1, M2, dan M3 ini menjadi momen di titik O sama dengan penjumlahan dari perkalian gaya dan lengan momen atau sigmanya ya teman-teman. Jadi semuanya ini bisa kita tambahkan, F1 dikali D1 ditambah dengan F2 dikali D2 ditambah dengan F3 dikalikan dengan D3, atau gaya di titik 1 dikalikan dengan lengan atau jarak di titik 1 dengan momen di titik 1 ditambah dengan gaya di titik 2 dikalikan dengan lengan momen di titik 2, dan gaya di titik 3 dikalikan dengan lengan momen di titik 3. Maka kita dapatkan momen di titik 0-nya teman-teman. Nah, begitu juga untuk mencari R atau resultannya teman-teman. Tinggal kita jumlahkan saja gaya-gaya yang bekerja, maka dapat ditulis dengan notasi R sama dengan sigma F. Nah, cara mudah untuk mencari lengan panjang ya D atau D dari titik O ke resultan itu adalah dengan cara membagi nilai momen di titik O dibagikan dengan resultannya teman-teman. Seperti itu kalau misalnya kita ingin mencari tahu berapa jarak dari resultan dengan titik O yang dimana titik O itu adalah titik pusat dari setiap gaya, dari semua gaya ya teman-teman. Cara mudahnya seperti itu. Kita bagikan saja momen di titik O dengan resultan gayanya, penjumlahan resultan gayanya. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1 ya teman-teman, dimana instruksi dari contoh 1 ini adalah kita disuruh untuk menggantikan gaya horizontal sebesar 800 pound seperti pada gambar ini dengan sistem ekuivalen yang terdiri atas satu gaya yang bekerja pada titik O dan satu momen kopel. Nah, ini ada ini ya teman-teman, ada pin, kemudian ada batang yang memiliki kemiringan 60 derajat dari bawah
dengan panjang 99 inch dengan panjang 9 inch, kemudian memiliki mengeluarkan gaya sebesar 80 pound. Nah, cara untuk kita bisa menggantikan gaya horizontalnya adalah dengan cara menambahkan dua gaya 80 pound yang berlawanan arah di titik O dan tentukan momen kopelnya. Dengan cara M sama dengan F dikali D, teman-teman, F-nya adalah 80 pound, sudah diketahui. Nah, D-nya, untuk D-nya itu jarak ya dari 80 pound ini ke titik O itu adalah sejauh 9 inch ya, dikalikan dengan sin 60 derajat. Maka dapat kita ketahui hasilnya, momennya adalah 624 pound inch. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah gambar pertama ya, mengeluarkan gaya sebesar 80 pound, kemudian kita tambahkan momen yang saling berlawanan arah, 80 pound ke kanan dan 80 pound ke kiri. Kemudian kita pindahkan 80 pound ke atas ini di bawah, maka nilai momennya yang terjadi itu adalah 624 pound inch. Itu ya teman-teman. Atau apa, gaya putarnya itu sebesar 624 pound inch dengan lengan sejauh 9 sin 60. Itu ternyata menghasilkan momen kopel sebesar ini teman-teman. Besar juga ternyata ya teman-teman. Nah, oke. Kita masuk ke contoh kedua ya teman-teman. Jadi pada contoh kedua ini kita disuruh untuk menentukan resultan dari 4 gaya dan satu momen yang terjadi di sini ya, di titik O. Tentukan resultan dari 4 gaya dan satu momen yang bekerja pada plat seperti pada gambar. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, platnya itu seperti ini. Ada plat yang sejajar dengan sumbu X dengan tinggi dari dasar ke titik O itu sejauh 1 meter. Kemudian pada titik pertama itu dikenai gaya sebesar 40 Newton. Kemudian mengeluarkan gaya sebesar 60 Newton. Ke atas kiri mengeluarkan gaya sebesar 50 Newton ke atas. Terjadi momen ya di sini teman-teman. Ada gaya yang saling berlawanan arah sebesar 140 Newton meter dan mengeluarkan gaya sebesar 80 Newton. Nah, di sini ada jaraknya teman-teman dari titik O ya ke gaya ketiga ini sebesar 2 meter, kemudian sebesar 2 meter lagi ke gaya di titik 2. Kemudian panjang plat ini terpanjang 7 meter, tapi sejauh 2 meter ke kiri dari titik ketiga dan 2 meter dan 5 meter ke kanan dari titik 3. Kemudian pada gaya terakhir sebesar 80 Newton ini membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka berapakah resultan dari 4 gaya tersebut dan satu momen kopel yang bekerja? Nah, cara untuk mencarinya teman-teman itu adalah kita mencari terlebih dahulu resultan gayanya. Nah, untuk mencari resultan gaya kan itu bisa kita pecah ya teman-teman. Kita mencari dulu resultan gaya di sumbu X dan resultan gaya di sumbu Y. Maka baru bisa kita dapatkan resultan gayanya.
total resultan gayanya. Nah, untuk mencari resultan gaya di sumbu X, itu bisa kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, atau Rx sama dengan sigma Fx. Nah, penjumlahannya adalah seperti ini teman-teman. Rx sama dengan 40 ya teman-teman, karena di sini gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ini adalah ada 40 Newton ya. Kemudian 80 cos 30 derajat di sini teman-teman ya. Ini juga gaya terakhir ini bekerja pada sumbu X 80 cos 30 derajat. Kemudian dikurangi dengan 60 cos 45. 60 ini kita buat negatif karena dia bekerja pada sumbu X negatif ya teman-teman. Dia ke arah kiri. Jadi 60 cos 45 derajat. Dan kalau kita jumlahkan, kita lihat lagi ya teman-teman. Rx ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada 1, ada 2, ada 3. Sekiranya hanya itu ya teman-teman. 1, 2, 3 yang bekerja pada sumbu X. Maka sudah bisa langsung kita operasikan, kita jumlahkan, maka didapat nilai Rx atau resultan yang bekerja pada sumbu X itu adalah sebesar 66,9 Newton. Nah, kalau sudah dapat resultan yang bekerja pada sumbu X-nya, kemudian kita cari resultan yang bekerja pada sumbu Y. Sama seperti tadi, cara kerjanya itu kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kita lihat dulu teman-teman, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada apa saja. Yang pasti yang tegak lurus ini ya, yang sejajar dengan sumbu Y ada 50 Newton, ada 60 Newton ke arah atas juga, kemudian ada 80 Newton ini ya teman-teman, dia ke arah atas juga kan. Nah, bisa langsung kita operasikan. Kalau 50 Newton ini langsung saja, tidak usah kita kalikan dengan jarak ke sumbu Y karena dia memang sudah sejajar dengan sumbu Y. Jadi 50 Newton, atau kita ulang ya teman-teman, resultan yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 50 Newton ditambah dengan 80 sin 30 karena kita ingin mencari jarak ke sumbu Y-nya. Sin 30 derajat ditambah dengan 60 sin 45 derajat. Semuanya positif karena gaya-gaya yang bekerja ini berada pada sumbu Y positif ya teman-teman. 50-nya ke arah atas, 60 ke arah atas, dan 80 ke arah atas. Jadi bisa langsung kita operasikan. 50 ditambah 80 sin 30 ditambah 60 sin 45 sama dengan 132,4 Newton. Nah, setelah kita dapatkan nilai resultan yang bekerja pada sumbu X dan resultan yang bekerja pada sumbu Y, bisa langsung kita jumlahkan untuk mendapat nilai resultannya teman-teman. Nilai resultan yang bekerja pada semua gaya dapat kita jumlahkan dengan cara mengakarkan resultan yang bekerja pada sumbu X kita kuadratkan ditambah dengan resultan yang bekerja pada sumbu Y kita kuadratkan. Didapatlah sama dengan akar dari 66,9 pangkat 2 ditambah dengan 132,4 pangkat 2 sama dengan resultan gayanya adalah sebesar 148,3 Newton. Itu ya teman-teman. Akhirnya kita bisa mendapat nilai resultannya yaitu sebesar 148,3 Newton. Nah, untuk selanjutnya kita harus menentukan juga sudut resultan gayanya. Kenapa kita harus mencari sudut resultan gayanya? Agar kita tahu posisi resultan gaya tersebut ada di mana. Apakah ada di bawah, atau di samping kiri, atau di bawah X, atau di atas X, atau sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu ya teman-teman. Nah, cara untuk mencari resultan gayanya adalah theta sama dengan tan inverse. Kita tan inverse kan perkalian
kita kalikan pembagian antara RY dan Rx, atau resultan yang bekerja pada sumbu Y dan resultan yang bekerja pada sumbu X, yaitu tan inverse dikalikan dengan 132,4 dibagi dengan 66,9, maka kita dapatkan nilai sudutnya itu sebesar 63,2. 63,2 kira-kira di atas 30 ini ya teman-teman, di sini. Nah, resultannya segini teman-teman, seperti ini ya gambarnya. Resultannya sebesar 148,3 Newton dengan sudut sejauh 63,2 derajat dari sumbu X. Nah, kalau kita ingin mencari sejauh mana dari sumbu Y-nya, kita taruh yang Y-nya itu yang di bawah teman-teman. Jadi 6,9 dibagi 132,4, maka kita dapat jarak resultan dari sumbu Y teman-teman, gitu ya. Jadi sumbu yang ingin kita cari jaraknya itu yang dibagi, yang menjadi pembagi. Nah, selanjutnya adalah mencari momennya ya teman-teman, momen putar. Momen ini tinggal kita jumlahkan saja perkalian antara gaya dan moment, maka dapat kita tulis seperti ini. Momen sama dengan 140 dikurang 50, 140 ya, dikurang 50 dikali dengan 5, kemudian 60 cos 45, 60 cos 45 dikali dengan 4 karena jarak ke bawahnya 4 ya teman-teman. Kemudian 60 sin 45 dikalikan dengan 7 teman-teman. 7 ini yang ini ya tadi. Dari sini ke sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, maka bisa langsung kita jumlahkan, kita operasikan. Momen sama dengan 140 dikurang 50 dikali 5 ditambah 60 cos 45 dikali 4 dikurang 60 sin 45 dikalikan dengan 7. 60 sin 45 dikalikan dengan 7 ini karena ke arah kiri ya teman-teman. Maka didapat nilai momennya adalah minus 237 Newton meter. Nah, kalau minus itu dia clockwise ya teman-teman. Jadi dia searah dengan jarum jam. Nah, semuanya sudah kita dapatkan teman-teman dari gambar pertama ini. Kita ketahui bahwa besar R atau resultannya itu adalah sebesar 148,3 Newton yang membentuk sudut sejauh 63,2 derajat dari sumbu X dan mempunyai nilai momen sebesar 237 Newton meter yang dia itu searah dengan jarum jam atau clockwise dan nilainya negatif. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman pembahasan kita mengenai sistem gaya Koppel dan ekivalen. Kiranya kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar teman-teman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.